Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekanku P3MI dimanapun Anda berada, semoga saudara-saudaraku tetap sehat dan sukses selalu. Rekan-rekanku P3MI, saya ingin menyampaikan apa yang kita hadapi saat ini, yaitu surat keputusan Menteri Tenaga Kerja 151 tahun 2020 tentang penghentian sementara pekerja migran Indonesia, yang mana kita mendengar baru-baru ini Ibu Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia beberapa hari yang lalu melakukan wawancara melalui media online, yang mana pertanyaan-pertanyaan dari, kalau tidak salah saya, adalah wawancara tersebut dilakukan oleh Suara Merdeka, yang mana moderator menanyakan kepada Bu Menteri kapan penghentian sementara itu untuk penempatan pekerja migran Indonesia bisa Kepmen itu dicabut. Ternyata jawaban Bu Menteri adalah tergantung kepada kondisi negara penempatan, dan Bu Menteri juga menyampaikan bahwa beliau ingin mendapatkan informasi yang seluas-luasnya dari negara penempatan. Dan Ibu Menteri juga menyampaikan bahwa jika negara penempatan dalam kondisi aman, prinsipnya Kementerian Tenaga Kerja akan mencabut Kepmen 151 tahun 2020. Nah, tentu di situ ada pernyataan Bu Menteri, ada wacana akan dibuka kembali dengan kondisi keadaan negara penempatan. Nah, disinilah perlu diambil langkah-langkah menuju new normal pekerja migran Indonesia. Apa yang kita tahu bahwa baik dari asosiasi Aspataki, Acapti, dan Imsataki mungkin sudah melakukan hal-hal untuk bertemu Bu Menteri ataupun menyurat Bu Menteri agar 151 bisa ditinjau ulang kembali. Nah, ingin saya sampaikan juga, alangkah baiknya jika dari pihak asosiasi ataupun P3MI sendiri berikan satu keyakinan kepada Bu Menteri bagaimana langkah-langkah ke depannya. Mungkin dari pihak asosiasi ataupun dari P3MI mencari informasi yang akurat, mencari informasi yang sesungguhnya dari negara penempatan. Misalkan melalui asosiasi di negara penempatan yang tidak tertutup untuk menerima tenaga kerja asing. Mungkin bisa negara Taiwan, ataupun negara Singapura, ataupun negara Hong Kong. Mungkin juga sudah ini dilakukan oleh beberapa asosiasi. Nah, jika ini sudah dilakukan, mendapatkan surat ataupun informasi dari asosiasi-asosiasi yang di negara penempatan, mungkin ini bisa menjadi acuan untuk menyampaikan ke Bu Menteri bahwa informasi dari asosiasi menyatakan negara penempat itu aman untuk pekerja migran Indonesia. Tentu tidak hanya sampai di situ, perlu juga asosiasi dan P3MI meminta informasi yang akurat kepada KJRI dan KBRI, dan begitu juga agensi, dan begitu juga PMI yang ada di luar negeri. Nah, kalau itu sudah mendapatkan informasi yang
akurat dari negara penempatan, baik dari asosiasi, baik dari KJRI atau KBRI, baik dari PMI sendiri, baik dari agensi sendiri, ataupun negara penempatan, bahwa menyatakan di sana untuk pekerja migran Indonesia itu aman untuk dipekerjakan di negara penempatan. Nah, setelah itu didapat oleh asosiasi ataupun P3MI, itulah disampaikan kepada Bu Menteri agar Bu Menteri yakin bahwa di negara penempatan itu aman, karena itu sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Bu Menteri sendiri melalui media online. Nah, setelah itu dilengkapi, diterima oleh pihak asosiasi, alangkah indahnya, alangkah baiknya asosiasi-asosiasi yang ada bersama-sama, duduk bersama, ketemu Bu Menteri, dan ketemulah Kepala BP2MI. Nah, ini kan tidak ada lagi kita harus terpisah-pisah ataupun tidak mau duduk bersama, karena saat ini bagaimana kita menopang usaha kita dengan kondisi COVID-19 ini, kita mengalami selaku pekerja migran Indonesia bagaimana sulitnya saat ini. Tentu yang lebih penting adalah bagaimana negara dan kita lebih mengutamakan kepentingan masyarakat agar pekerja migran ini, pekerja imigran ini bisa bekerja ke luar negeri, terlindungi, aman, dan mendapatkan hak untuk bekerja. Dalam hal demikian juga, mari asosiasi yang ada, P3MI ada, mari kita selalu rukun dan kompak. Sampaikan kondisi saat ini kepada Bu Menteri dan Kepala BP2MI bahwa menyatakan kondisi negara penempatan itu aman bagi pekerja migran Indonesia, dengan catatan bahwa negara penempatan itu tidak tertutup untuk pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di negara penempatan. Nah, jika tertutup, tentu secara otomatis negara kita tidak akan membenarkan warga negara Indonesia kita bekerja di tempat negara yang tertutup, tidak menerima tenaga kerja kita. Nah, yang lain yang ingin saya sampaikan juga bagaimana kepada Bu Menteri langkah-langkah menuju new normal ini pekerja migran Indonesia. Tentu bagaimana jika ini keinginan P3MI disambut dengan kerendahan hati Bu Menteri, sampaikan juga bagaimana SOP pekerja migran itu mulai dari kampung, mulai naik kendaraan, mulai sampai ke BLKLN, itu tentu semua sudah ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh pekerja, oleh P3MI. Mungkin mereka sampai di sana diatur jaraknya, selalu bersih, diukur temperatur panasnya. Intinya bagaimana P3MI itu yang ditempatkan setelah dikarantina di BLKLN kita sendiri selama 2 minggu dinyatakan sehat, terbebas dari COVID-19, tentu ini bisa ditempatkan ke luar negeri. Tidak itu saja. Tentu sampai di negara Hong Kong juga mereka akan dikarantina. Baik di sana bisa saja yang mengkarantina di rumah majikan ataupun sesuai aturan yang ada di negara penempatan. Nah, ini perlu disampaikan kepada Bu Menteri dan kepada Kepala BP2MI dan yang terkait berkenaan tentang COVID-19 ini. Misalnya ada Kementerian Kesehatan, Kemenlu, gugus tugas, itu dikoordinasikan bersama-sama. Jangan lagi berjalan sendiri-sendiri. Ini penting kita bersatu untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan individu dan kelompok. Saat ini
bukan pencitraan yang kita cari. Bagaimana kita membangun ekonomi ini melalui pekerja migran Indonesia dan mesejahterakan rakyat Indonesia melalui penempatan tenaga keluar negeri. Tentu dengan adanya COVID saat ini kita memahami ekonomi terutama kita itu sangat terpuruk, sangat jatuh. Nah, mudah-mudahan video saya ini ada manfaat untuk rekan-rekan P3MI, begitu juga Kementerian Tenaga Kerja, begitu ya BP2MI. Semoga rekan-rekan P3MI tetap kompak dan solid. Mari kita bersama, mari kita duduk bersama, mari kita jaga kekompakan ini. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Jika ada yang kurang berkenan, saya Heri Darman selaku P3MI mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.